Shalom teman-teman, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dalam segmen ini mari sama-sama kembali menanggapi terkait dengan kesaksian dari seorang yang sekarang sudah menjadi mualaf seperti yang kalian semua bisa perhatikan di screen. Di sini sih judulnya dituliskan seorang pendeta masuk Islam. Nah, oleh sebab itu benarkah beliau ini seorang pendeta sebelum menjadi mualaf? Mari kita simak sama-sama kira-kira apa yang disampaikannya. Saya Muslim Gagi, Muslim Ramadan Gagi dari Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang. Teman-teman sekalian, sebenarnya video ini pernah saya bahas sekitar 6 bulan yang lalu, tetapi waktu itu hanya sekilas saja. Dari Kristen ke Cuman tadi 1 jam atau sekitar 2 jam yang lalu sebelum saya membuat konten ini. Tiba-tiba video ini kembali muncul dan saya pikir mari kita membahasnya secara lebih lengkap, lebih detail dalam segmen ini. Saya menjadi sebagai pendeta pelayan. Selama saya menyidik isi Alkitab itu, dari Perjanjian Lama saya menemui bahasa mengatakan dalam kitab itu, dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mula Allah menciptakan langit dan bumi. Itu yang saya bongkar. Kemudian saya temukan lagi dalam kitab Taurat itu. Kitab Taurat itu mengatakan, Aku adalah aku, Allah adalah Allah. Di dalam Perjanjian Baru, saya menyidik dari Perjanjian Baru itu selama 6 tahun kami menyidik kitab Perjanjian Baru sampai Perjanjian Lama itu. Di situ saya menemukan ada mengatakan Yesus itu waktu Yesus digantung di kayu salib, saat nyawanya hampir habis, dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Di saat Yesus di padang gurun dengan seluruh orang Israel yang berjumlah 5.000 dewasa saja, di situ kelaparan bangsa Israel, lalu murid-muridnya heboh. Murid-muridmu guru sudah kelaparan, bagaimana? 1 juta biaya ini tidak cukup. Usir mereka pulang. Tapi Yesus berkata, jangan, cari untuk saya 5 roti, 2 ikan. Nah teman-teman, dia juga salah nih. Muridnya menyodorkan ikan dan dia mengangkat ke Alkitab, atas. Yesus berkata, Tuhan Yesus tidak berkata demikian. Justru para murid inilah yang kemudian memberitahukan Tuhan Yesus bahwa hanya ini yang ada pada saat itu, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan Yesus memberkati makanan itu dan kemudian semua orang yang hadir pada saat itu menjadi kebagian dapat makan semua. Bahkan sisanya kemudian adalah 12 Taurat mengatakan, Aku adalah aku, Allah adalah Allah. Berarti sembahlah Allah. Harusnya kalau dia ini pendeta cerita seperti ini, karena ini kan kalau untuk level sekolah minggu ya, ini kan diceritakan. Apa itu 3 Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra. Dia sedang bicara Tritunggal. Selama ini saya menyembah Allah Bapa, Allah Anak. Tidak pernah saya sebut nama Allah, saya bilang. Tapi dalam kitab Perjanjian Lama itu mengatakan, pada mula Allah menciptakan langit dan bumi. Seharusnya saya menyembah kepada Allah, Dia menciptakan langit dan bumi, saya bilang. Dalam Perjanjian Baru itu mengatakan, Yesus berkata, Ya Bapa, jangan tinggalkan aku. Mengapa saya berdoa kepada Yesus? Ya Yesus, berkati anakku, berkati istriku, berkati sawah ladangku. Yesus berkata, Ya Bapa, berkatilah 5 kue, 5 roti, 2 ikan. Yesus berkata, Ya Bapa, ya Allah. Tapi mengapa saya memanggil Yesus? Saya bilang. Di dalam Perjanjian Lama itu, dalam kitab Taurat itu saya mengembara di situ, dia berkata, Nabi Sulaiman berpuasa, Nabi Musa berpuasa. Kalau sekarang dia bicara tentang puasa, masih ada lagi Nabi berpuasa. Tapi mengapa saya tidak? Saya bilang, Nabi Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Tapi mengapa saya tidak? Saya bilang, sekarang saya sudah selesai sekolah Alkitab. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya. Aduh, pertama saya mau menyampaikan, bila kalian mengenal beliau ini, minta bantu silakan tuliskan di kolom komentar apakah benar sebelum beliau ini, bapak ini menjadi seorang mualaf, benarkah dia ini seorang mantan pendeta ataukah bukan. Nah kemudian sebenarnya dia ini sudah orang tua ya, jadi kalau kita misalnya menanggapinya ya kita harus pelan-pelan ya.
sebagai bentuk kita menghormati orang tua. Oleh sebab itu, Pak Mualaf yang saya hormati, berhubung Anda lebih tua daripada saya, terlepas dari apa yang Anda presentasikan dalam cuplikan video sebagaimana sudah kita tonton sama-sama teman-teman, tetapi yang menarik adalah ketika beliau menjelaskan setelah ia melakukan penelitian terhadap Alkitab, maka yang ditemukannya itu adalah ayat-ayat yang sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Dia memulainya dengan membicarakan kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama. Nah, sebenarnya ya, kalau untuk seorang pendeta, kalau benar dia ini juga pernah sekolah Alkitab, maka tidak perlu menggunakan istilah meneliti Alkitab yang pada akhirnya hanya menemukan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan kemudian menemukan juga di dalam Alkitab Yesus berdoa, kemudian ia mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani. Itu tidak perlu diteliti karena Alkitab kita orang Kristen ini kan, khususnya yang kita yang ada di Indonesia kan, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi setiap orang pun, bahkan termasuk yang non-Kristen, itu bisa membaca nas yang demikian atau teks yang demikian. Jadi kepada Pak Mualaf yang saya hormati, sebenarnya begini ya, justru apa yang disampaikan ini, kalau Yesus berpuasa, mengapa saya tidak? Nabi-nabi yang tercatat di dalam perjanjian lama, mengapa berpuasa, mengapa saya tidak? Sebenarnya begini ya Pak Mualaf ya. Pak Mualaf, begini ya. Di dalam keyakinan kami orang Kristen, berhubung Anda sekarang bukan seorang Kristen, kalau benar sebelumnya Anda ini Kristen, oke. Di dalam keyakinan kami orang Kristen, berbasiskan pada pernyataan Alkitab, puasa itu memang tetap dan masih dilakukan sampai sekarang, tetapi tidak dengan cara-cara harus bikin pengumuman. Bulan ini saya puasa 40 hari, minggu ini saya puasa 7 hari. Tidak seperti itu. Sebenarnya kalau berbasiskan pada pernyataan Alkitab, awal mula adanya puasa ini, makna utamanya adalah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi itu makna puasa sebenarnya. Esensinya di situ. Bukan tentang seseorang tidak makan ataupun tidak minum. Teman-teman bisa mempelajari ini dalam kitab Perjanjian Lama, bahwa sejak semula perintah mengenai berpuasa ini adalah sebagai wujud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi esensinya bukan tentang seseorang makan atau tidak. Ya. Jadi Pak Mualaf, dan mengenai yang Anda sampaikan tadi ini tentang Tuhan Yesus meminta, ayo bawakan aku 5 roti 2 ikan. Hal itu tidak seperti yang tercatat dalam kitab Injil Pak Mualaf. Tidak seperti itu. Yang tercatat dalam kitab Injil, para murid ini memberitahukan kepada Tuhan Yesus, yang ada pada kita saat ini hanya ini, 5 roti dan 2 ikan. Lalu kemudian Tuhan Yesus memberkati itu, dan itu kemudian berkali lipat banyaknya, sehingga semua orang yang ada pada masa itu, 5.000 orang laki-laki saja, belum yang lain-lainnya, itu semua bisa dapat makanan.